Saya bersama pakar telematika Abimanyu Wahyudayat dan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Saya ke Pak Abi lagi. Pak Abi, pakar telematika yang lain bilang video ini adalah hasil retake dari video aslinya. Kalau Anda amatannya sama juga atau gimana? Beda, tapi malah bagus kan? Itu yang saya bilang tadi, analisa orang bisa berbeda-beda, tinggal sekarang kita ngelihat. Yang penting pembuktian. Ya, suatu informasi kita nggak langsung bisa menyalahkan dia salah saya benar ataupun sebaliknya, tidak. Kita ujukan segala sesuatu dengan pembuktian. Cara paling mudah sekarang kita melakukan penelusuran dulu. Sejauh yang berwajib belum bisa mampu sampai mendapatkan, gitu ya. Dan nggak mungkin tidak, pasti dapat. Sejauh ini semuanya dapat kok. Kita kasih telusuri sampai pengirim pertama, ya. Cara mengujinya mudah. Kalau yang sampai pertama, akhirnya bisa ketahuan bagaimana cara Anda memproduksi itu. Kalau dia tidak bisa menunjukkan, berarti yang memang dia bukan pengirim pertamanya. Itu aja. Berarti baru dapat lagi dari yang lain. Jadi ini bukan retake, ini adalah source aslinya, Pak Abi, gitu. Kenapa? Kalau tadi Anda bilang, jadi ini bukan retake source aslinya, karena tadinya kan yang dijelaskan pakar telematika yang lain ini adalah sumber aslinya di-shoot lagi begitu. Kalau Anda melihatnya gimana? Kalau saya bilang enggak, gitu loh. Tetapi nggak apa-apa, tinggal kita lihat kan. Gitu. Ya. Kalau saya bilang enggak seperti itu, gitu loh. Ya. Apa indikatornya, Pak? Kenapa? Indikatornya apa? Aduh, terlalu detail kalau saya sampaikan di sini, nanti akhirnya ada penyimpangan. Ini kan belum sampai ke ranah hukum ya, tetapi secara umum saja lah. Dalam umumnya gini, untuk melakukannya tidak semudah kayak bermain kayak di film kartun ataupun di aplikasi-aplikasi biasa. Mudah kita mengambil wajah orang, diambil mimiknya kemudian digunakan, dimainkan ya. Sejauh mimik itu berubah, itu belum berubahnya masih pada titik-titik yang mendasar. Ya, saya melakukan itu udah belasan kali, Mas. Saya nanti kalau mau di-upload saya gini kayak saya lebay, saya bisa tayangkan semua. Kalau orang yang minat, japri ke saya, gitu ya. Bisa saya kasih lihat bagaimana hasil rekayasa saya bisa jadi bintang film siapapun. Saya menggantikan Johnny Depp, John Travolta, kemudian Bruce Willis, lain sebagainya sudah diubah-ubah gitu ya. Pakai muka saya yang mendasar. Tetapi tetap ada titik-titik muka yang tidak bisa dipalsukan dan kemudian kelihatan itu tidak benar gitu loh, ya. Belum lagi nanti wajahnya mesti cari kemiripan, cari unsur gitu, bentuk wajahnya gitu loh. Dan kemudian ada hal-hal yang dibilang objek data, objek digital yang tidak selalu semudah itu untuk diubah, diambil dari take gitu ya. Nah, sekarang kita kalau bicara hanya sekedar mendasar mengganti orang tapi kemudian kelihatan masih kayak kartun, ya bisa. Itu orang baru lulusan belum sampai 1 semester, kita bikin itu video ecek-ecek yang kayak gitu untuk awal juga biasanya. Ujinya gitu kalau di DKV gitu ya. Intinya kan tidak direkayasa begitu gampangnya ya Pak Abi ya. Nah sekarang kan kepolisian yang sekarang bekerja sudah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Ada kemungkinan penyebarnya sama karena ada undang-undang pornografi yang dipakai di situ. Pembuatnya pun orang yang ada dalam video itu pun bisa terjerat hukuman. Nah apa yang biasanya tahapan-tahapan apa yang dilakukan polisi saat-saat ini? Selain penyebar, apalagi yang akan dicari kepolisian? Yang ada dalam video itu akan dipanggil dan lain-lain, bagaimana Pak Abi? Ya, kalau saya ngomongnya di telematika. Telematika tinggal membenarkan ya fakta data yang ada mengenai terhadap satu figur, ya kan, nanti situ. Tetapi kalau di telematika, saya nggak bisa masuk kepada hukum. Orang bilang, oh ini salah, oh ini benar. Kalau saya nggak pernah mau masuk ke sana. Hal yang normal kok. Aktivitas tersebut dilakukan apabila nanti terbongkar pun saya bilang itu normal. Saya pribadi bilang, ya sudah, itu di ranah pribadi, orangnya tersebut tidak menyebarkan. Yang menyebarkan kan adalah orang yang melanggar Undang-Undang ITE 27 pasal 1, ya kan, gitu loh. Nah, tetapi sekarang yang pembuat di situ itu konten pribadi bagaimana itu bisa bocor sampai ke seseorang, sampai itu kayak kesebar, gitu loh. Oke. Ya, jangan sampai juga ini menghindari orang untuk kemudian mau melakukan perekaman apapun, jadi takut-takut mau pakai perangkat telematika. Gitu loh. Jangan sampai undang-undang ini menghalangi orang untuk mengoptimalkan perangkat telematika ini untuk apapun sejauh itu masih yang untuk pribadi. Itu pendapat saya. Tapi itu kan di luar hukum gitu loh kita ngelihatnya. Nah, jadi nanti kemudian sampai dicari untuk siapa salah, siapa benar dari situ. Silahkan tanya orang hukum. Kalau saya nggak pernah tahu siapa yang salah di sini. Ya mengunggah yang salah pertama kali mengirim. Selesai sampai di sana gitu loh. Sebelum ini belum sampai video, ini bukan video komersial, Mas.
Iya. Ini videonya video biasa-biasa nih, kalau dilihat ya, yang saya melihat. Ini videonya bukan yang komersial, benar-benar dibuat untuk yang secara konsumsi komersial. Ini mendasar ya, basic banget gitu loh. Kalau dibilang tontonan komersial aja, angle yang diambil segala di sini kurang menarik. Satu hal yang perlu diperhatikan juga, videonya itu harusnya end to end. Kalau memang ketahuan ini akhirnya ada sumbernya. Sorry, end to end itu maksudnya dari awal apa? Iya, dari awal, dari mulai pertama itu kejadian kan nggak hanya sepotong yang ketahuan. Nggak cuma beberapa belas detik gitu ya? Iya, karena sekarang video yang ada umpamanya tayang kan yang terakhirnya berhenti begitu saja ya kan. Tangan saya kalau ke sini berarti saya menyalakan video, kemudian tangan saya nanti ke sini lagi berarti saya mematikan. Kalau umpamanya saya masih diam kemudian videonya nyala dan mati sendiri, ini berarti dilakukannya ini adalah ada satu pemotongan gitu loh. Pemotongan dari scene yang sebenarnya, dari skenario yang sebenarnya. Nah, itu tinggal dibuktikan. Semakin panjang skenario-nya itu bisa kelihatan, semakin bisa ketahuan apakah ada hal-hal yang ditutupi gitu loh. Kita bahas itu lagi nanti. Saya sebelum ke Pak Aris, saya punya informasi yang berhubungan dengan kasus ini juga. Polisi akan memanggil artis berinisial GE hari Selasa pekan depan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyebaran video asusila. Pada saat kita lakukan pemeriksaan, ya, tersebut nama artis yang mirip itu. Inisialnya GA. Rencana kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi yang bersangkutan kita rencanakan hari Selasa. Kita undang ke sini. Jelas ya? Pak Aris, dari sisi perlindungan anak, tadi Anda bilang ini bisa jadi pornografi sudah jadi biasa aja gitu buat anak-anak yang menonton. Apa yang kemudian bisa dilakukan kalau misalkan mengaksesnya aja tidak begitu susah, apalagi anak-anak zaman sekarang mengenal gadget, mengulak-alik gadget gampang sekali. Iya, saya kira yang sangat terpenting ya, kembali lagi rumah itu sebagai garda terdepan untuk menanamkan nilai-nilai yang baik, menanamkan nilai-nilai agama, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira di dalam menghadapi maraknya video syur, katakanlah mirip artis atau tidak mirip, atau mirip dan sebagainya itu, kembali lagi pada peran keluarga untuk bersama dengan anak menggunakan media sosial, apakah itu IG dan seterusnya, harus secara sehat dan cerdas. Artinya apa? Bahwa anak-anak harus diberikan akses untuk mendiskusikan apa yang dia lihat dan dia rasakan. Misalnya dia lihat pornografi, ya tiba-tiba dia dikirim oleh temannya pornografi yang mirip artis dan sebagainya. Itu anak-anak harus diberikan keleluasaan untuk mendiskusikan itu, dan orang tua juga membuka akses untuk mendiskusikan apa yang patut, apa yang tidak patut. Saya kira kembali kepada rumah. Okay. Kalau kita mengharap pemerintah, ini kan globalisasi informasi ya, satu ditutup 1000 akan muncul. Menurut saya adalah karena ini sudah menjadi seolah-olah bahwa hal biasa saja pornografi, disitulah akan terjadi satu langkah ketika anak melihat pornografi tidak lagi mempersoalkan, gitu loh. Jadi kembali lagi pada rumah. Tetapi yang terpenting, Bung Riko, orang-orang yang mirip artis atau tidak itu berhentilah memproduksi itu. Untuk apa sih dan apa sih gunanya gitu? Kalau hanya untuk meningkatkan rating, popularitas dan sebagainya, masih ada kegiatan-kegiatan lain. Karena apa? Ini adalah teknologi yang terbuka. Buktinya bagaimana anak yang terduga sekarang ini adalah pelaku yang menyebarkan di beberapa tempat itu bisa mengakses. Entah dari mana dia. Itu berarti ada unsur-unsur, ada data-data yang memproduksi apa yang dikatakan oleh Bung Abi tadi. Okay. Jadi saya kira kembali perspektifnya perlindungan anak kembali kepada rumah, kepada kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi, karena ini merupakan tindak pidana, stop ya. Apalagi yang membuat, saya kira yang menyebar itu saya karena keingintahuan kan, apalagi kalau itu anak-anak keingintahuan. Baik. Dan itu dianggap guyon, disebarkan kemana-mana karena mereka anak-anak ini tidak tahu sanksi hukumnya atau apa yang menjadi dampak pada dirinya, begitu loh. Pak Abi, kalau tadi Anda bilang video ini kan terpotong, apapun bahasanya itu tidak dari awal sampai akhir, bisa jadi ada yang ditutupi. Apa bacaan Anda kalau terkait kasus ini? Kenapa begitu? Jelas, pertama kalau dilihat dari videonya, ya, yang sekarang beredar itu kan tahu-tahu aktivitas yang udah baru di tengah-tengah, gitu kan, ya.
Kalau diwawancara jadi vulgar. Pokoknya di tengah-tengah adegan itulah langsung kemudian menyambung. Dan kemudian selesainya juga izin terpotong. Kan video nggak ada yang matinya otomatis kemudian di sini kepotong begitu saja kan di situ gitu loh. Itu menunjukkan apa menurut Anda? Berarti pengirimnya di sini sekarang mengirim ada suatu yang parsial yang asli dia akan mempunyai konten yang lengkap. Ini untuk supaya kita tidak salah mengarah kepada orang yang sekedar nanti diambil figur siapa aja untuk dianggap sebagai ngakulah dia sebagai pengunggah pertamanya. Kemudian dia bikin skenario pura-pura ya Anda ceritanya melakukan retake, Anda melakukan deepfake gitu-gitu. Sementara pas sudah dia bilang melakukan itu tetapi dia hanya bisa melakukan satu karya yang ini saja, dia tidak bisa memberikan minimal 50 karya, berarti ini deepfake yang bohongan. Artinya ada tujuan tertentu gitu maksudnya? Gini loh, kalau dia bisa melakukan deepfake satu, dia sebelumnya sudah bisa melakukan berlatih-latih dari nol, dia sangat ahli. Gitu kalau dibilang ini deepfake-nya sangat mulus. Nggak mungkin hanya bikin satu jadi kemudian satu-satunya ini, nggak mungkin. Di situ bisa ketahuan akhirnya benar ada rekayasa atau tidak. Analisa saya tinggal dilihat terbukti atau tidak bahwa ini sebenarnya rekayasa atau enggak gitu loh. Saya bilang kan nggak rekayasa, tetapi kan kita mesti lihat juga harus respect pemikiran-pemikiran yang menganggap ini rekayasa. Gitu kan. Nah, cara analisanya seperti itu. Oke. Gitu loh. Baik, satu hal yang pasti kasusnya masih berjalan di kepolisian. Kita tunggu bagaimana nanti ke depannya. Terima kasih Pak Aris, Pak Abi meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.